Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian juga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya Bintang dipimpin berdoa. Hai teman-teman, sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa memulai, berdoa selesai. Ya, sudah berdoa, lalu Pak Ari akan cek dulu kehadirannya, ya. Apakah semuanya sudah hadir atau masih ada yang belum datang? Oke, mulai dari Adil. Ada Adil? Ada Andra? Bintang? Hadir. Evi? Hadir. Lalu Fardan? Hadir. Junanto? Hadir. Zahra? Ada. Alhamdulillah. Semuanya hadir, ya. Pentingnya kita untuk menjaga kesehatan agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa Pak Ari tak berhenti untuk mengingatkan, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Rajin-rajin cuci tangan, lalu jangan berkerumun di luar rumah. Kalau mau keluar rumah harus benar-benar dipertimbangkan, ya. Dan jangan lupa juga selalu memakai masker. Ini Pak Ari lihat semua sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik pakai masker, sanitizernya diletakkan di meja, ya. Oke, seperti biasa Pak Ari mau mengecek kesiapannya dulu. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Kalau sudah siap, coba semua berdiri. Pak Ari mau lihat dulu pakaiannya, sudah rapi belum? Yuk, semuanya boleh berdiri. Berdiri dulu, dirapikan pakaiannya. Kalau sudah siap untuk belajar, Pak Ari lihat. Yang ini semuanya sudah baik, sudah rapi. Yang ini juga sudah, yang ini juga siap. Oke, bagus semuanya. Boleh duduk kembali. Silakan dikeluarkan alat tulisnya dan juga bukunya, boleh, ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Berkibarlah Benderaku. Untuk apa tujuannya? Untuk kita meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk, untuk itu semuanya silakan berdiri dan Lafidah silakan dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi lagu nasional. Yuk, semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. Berkibarlah benderaku, bangsa suci gagah perwira di seluruh warga Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih Lafidah. Semuanya boleh silakan duduk kembali. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi Berkibarlah Benderaku, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita melakukan kegiatan literasi membaca. Semuanya fokus ke depan, ya. Kita akan membaca terlebih dahulu sebuah teks yang menarik dan bagus untuk kita semua, ya. Silakan semuanya fokus ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengawali dengan kegiatan literasi membaca secara bersama-sama. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 2 pembelajaran ketiga. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Cukup sekian kegiatan literasi membaca kita pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita melakukan kegiatan literasi membaca. Apa tadi judulnya tuh? Tentang apa?
Tentang hemat energi. Bagus. Ini kayaknya belum pada semangat semua nih. Coba Fahri mau tepuk semangat dulu. Sama kita tepuk PPK, melatih konsentrasi. Semuanya duduknya tegak. Nanti yang paling semangat Fahri berikan bintang nih. Ingat ya, nanti siapa yang paling banyak mengumpulkan bintang ini di akhir akan Fahri berikan hadiah nanti berupa alat tulis. Ya, oke, yuk tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Ini masih ada yang lemas-lemas nih Pak ya. Coba biar lebih semangat lagi, siapa yang paling semangat Pak Ari berikan bintang. Sekali lagi ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Ada dua orang Pak lihat ada yang paling semangat dan kencang suaranya nih. Pak Ari berikan dulu. Namun sebelumnya coba sekali lagi tepuk semangat kita. Tepuk semangat. Ada dua orang yang paling semangat. Satu Rido, boleh ditempel bintangnya nih Rido. Pak Ari kasih bintang satu. Tempel Rido langsung di dadanya. Satu lagi Fardan nih. Fardan paling semangat. Yang lain jangan mau kalah semangat sama Rido dan juga Fardan. Langsung ditempel. Oke. Setelah kita tadi melakukan kegiatan literasi, ada beberapa hal yang ingin Pak Ari tanyakan kepada kalian. Coba. Yang kalian baca tadi merupakan teks eksplanasi. Ya, nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Siapa yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan, nanti Pak Ari kasih bintang. Pelajaran sebelumnya kita mempelajari teks eksplanasi itu apa, lalu bagian-bagiannya. Ya kan? Ada bagian-bagian dari teks eksplanasi. Coba Pak Ari mau tanya dulu. Teks eksplanasi. Ada 3 bagian dalam teks eksplanasi. Paragraf pertama, lalu paragraf kedua dan selanjutnya, dan terakhir paragraf yang terakhir. Pak Ari mau tanya dulu, biasanya kalau dalam teks eksplanasi itu di paragraf pertama itu isinya tentang apa? Siapa yang tahu? Evi boleh? Tentang apa? Tentang topik permasalahan atau topik masalah. Benar tidak yang lain? Kalau teks eksplanasi itu di paragraf pertama berisi tentang topik masalahnya. Benar? Benar, boleh. Tentang topik masalah. Nah, topik masalahnya itu selalu ada di paragraf pertama. Evi 1 bintang. Lalu di paragraf kedua dan seterusnya, ya, biasanya itu berisi tentang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Lafida sama bintang. Lafida dulu boleh. Berisi tentang apa? Berisi tentang deret-deret penjelas. Betul tidak yang lain? Kalau paragraf kedua dan seterusnya itu biasanya berisi deret penjelas dari masalah di paragraf pertama ya. Betul? Iya, betul sekali. Yaitu tentang deret penjelas. Nih. Kalau paragraf 2 dan seterusnya. Dan paragraf terakhir, mari tulis ya. Terakhir. Nah, di paragraf terakhir ini biasanya berisi tentang apa? Yang tahu? Ya, boleh bintang. Tentang apa? Simpulan. Tentang simpulan. Betul nggak? Kalau dalam teks eksplanasi itu di paragraf terakhirnya berisi tentang simpulan atau kesimpulan. Betul nggak? Iya, betul sekali. Berisi tentang simpulan. Nah, inilah tentang bagian-bagian teks eksplanasi yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Berarti yang lain juga masih ingat nih. Ya, terima kasih untuk Evi, Bintang, dan juga Aira yang sudah berani menjawab. Pak Ari kasih 1 bintang, silakan ditempel. Lalu ada lagi Bintang dikasih bintang. Ya, Bintang dikasih bintang. Lalu Aira juga dikasih bintang 1. Yang lain jangan mau kalah. Ya, harus semangat, langsung ditempel. Oke. Setelah kalian ingat, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, kalian kan sudah kelas 6 ya kan?
motivasi belajarnya harus ditingkatkan lagi. Apa tujuannya? Agar nanti kalian untuk mencapai cita-cita, melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu SMP, lebih mudah. Maka dari itu, setiap hari dalam belajar maupun di rumah ataupun di sekolah, kalian selalu dengan semangat untuk mengejar cita-cita. Pak yakin nanti yang paling semangat dan paling rajin di rumah, dan jangan lupa berdoa juga, itu nanti mendapatkan cita-cita yang diinginkan atau masuk ke sekolah SMP yang baik. Selanjutnya, Pari akan menjelaskan dulu beberapa tujuan yang nanti akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Yang pertama, tujuan kita belajar hari ini nanti kalian akan merinci beberapa informasi dari teks bacaan, yaitu teks eksplanasi pada kegiatan literasi membaca tadi. Tadi temannya sudah menyebutkan bagian-bagian teks eksplanasi. Lalu setelah merinci, nanti kalian menyajikan informasi yang sudah kalian rinci tadi. Nanti ada yang presentasi ke depan. Kita akan melakukan kegiatan kelompok. Setelah itu, kita juga nanti akan tahu kategori cara menghemat energi. Kita bisa mengkategorikan cara menghemat energi baik di sekolah maupun yang di rumah. Ya, setelah itu nanti kita bisa juga membuat poster dari aplikasi yang ada di handphone kalian. Semua sudah punya handphone kan? Oke, sudah bagus. Kalau sudah bagus, sekarang Pak Ali tanya dulu beberapa teks, ya, beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks literasi membaca kita tadi. Tadi kita membaca teks literasi tentang apa tuh judulnya? Ada yang tahu? Kasih bintang lagi yang tahu. Silakan angkat tangan. Kita belajar tentang teks apa tadi? Jarak tentang hemat energi. Betul nggak tadi kita literasi membacanya tentang hemat energi? Betul? Betul. Silakan. Boleh Zahra. Tepuk tangan buat Zahra. Silakan tepuk tangan buat Zahra yang sudah berani tentang hemat energi. Lalu di paragraf pertama tadi di kegiatan literasi membaca itu apa saja isinya tadi? Di paragraf pertama. Ingat, paragraf pertama tadi isinya tentang apa tuh? Energi listrik. Kenapa tadi? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Bintang. Energi listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, energi listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Betul nggak tadi topik masalahnya di paragraf pertama ini? Listrik itu dibutuhkan oleh manusia. Betul nggak? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ingat. Betul tidak? Betul. Oke, boleh bintang, satu bintang lagi untuk bintang. Silakan. Nah, itu. Jadi kegiatan literasi kita membaca tadi yaitu tentang hemat energi. Betapa pentingnya energi listrik bagi kehidupan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Pari ada sebuah video yang menarik untuk kalian saksikan. Semuanya bisa fokus ke depan. Kita saksikan tayangan video ini terlebih dahulu ya. Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Oke, sudah ya. Baru saja kita menyaksikan tayangan video tentang hemat energi lagi. Nah, Pari mau tanya beberapa hal dulu ya, Bapak. Apa saja yang kalian temukan dalam video tadi? Itu video tadi sebuah fakta atau tidak yang terjadi dalam kehidupan kita? Fakta bukan? Fakta. Coba jawabnya yang lebih keras lagi. Itu fakta bukan? Fakta. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kamu sering ya melakukan hal tersebut. Biasanya kalau nonton televisi
TV-nya dinyalakan, lalu kalian sambil bermain handphone atau bermain game. Nah itu bagus nggak begitu? Tidak. Kalian fokus saja terhadap satu hal. Kalau mau menonton TV, handphonenya disimpan, tidak usah dimainkan. Begitu juga sebaliknya, kalau hanya ingin fokus bermain handphone, mengerjakan tugas ataupun bermain game, ya, itu televisinya dimatikan. Supaya apa? Hemat energi. Begitu ya, Nak ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian terapkan di rumah. Hal-hal yang lain pun demikian, yang berhubungan dengan energi listrik. Lalu, Pak Ari mau tanya tadi, dalam tayangan video itu tadi terjadi pemadaman listrik. Disebutkan di situ tuh tadi, apa sih akibatnya dari pemadaman listrik? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan dulu. Siapa yang tahu tadi? Pemadaman listrik itu tadi terjadi karena kenapa? Kita kan sering nih di rumah kadang-kadang lagi seru-serunya menonton TV, ya kan? Tiba-tiba mati atau lagi belajar, tiba-tiba padam lampunya. Pemadaman listrik. Terjadi karena apa tuh pemadaman listrik? Ada yang tahu? Andra? Karena apa? Karena penggunaan listrik yang berlebihan, betul. Karena kita menggunakan listrik yang berlebihan, akibatnya sumber daya energi listriknya semakin berkurang. Boleh Andra, dipakai dulu bintangnya 1. Nah, sumber daya listrik yang sudah berlebihan tadi yang dikatakan Andra, itu mengakibatkan pemadaman listrik bergilir. Apa tujuannya? Supaya daerah-daerah lain juga mendapatkan aliran listrik yang cukup. Kita semua masih bersyukur berada di Jakarta nih. Kebutuhan listriknya setiap hari alhamdulillah cukup. Coba kalian bayangkan yang tinggal di pelosok-pelosok negeri, ya, atau di kampung-kampung kalian. Kalian semua punya kampung? Punya. Coba tanyakan ke mamanya, ke papahnya, atau ke kakek, ke neneknya, bagaimana listrik di sana? Pasti masih jarang. Udah begitu apa? Suka mengalami pemadaman listrik. Di kita alhamdulillah jarang sekali terjadi. Nah, untuk itu, untuk mengurangi pemadaman listrik, tadi tujuan kita harus menghemat energi. Gitu ya, Nak ya? Kita harus menghemat energi betul-betul. Nah, tadi di tayangan ini ada yang tahu siapa saja tokohnya tadi? Siapa yang tahu tokohnya siapa aja? Yang pertama tadi ada Reno, Andra, siapa lagi? Egi itu siapa tadi Egi? Robotnya Egi. Lalu siapa lagi? Satu lagi. Kakaknya tadi siapa? Kak Lala. Pinter. Ada 3 orang yang berani menjawab nih. Ada Egi, kemudian ada siapa lagi? Reno, dan juga ada Lala. Nih. Andra 1 bintang, kemudian bintang lagi 1 bintang, ditempel. Lalu Aira ya, yang lain jangan mau kalah sama teman yang sudah dapat bintang banyak, oke? Ya, yo. Nah, si Reno tadi pertama dia bagaimana sifatnya dalam video itu tuh? Apakah dia hemat energi atau boros energi? Boros. Kang Dani pintar nih. Boros energi. Apa saja yang dilakukan si Reno tadi? Coba, ada yang bisa? Ngapain aja dia tadi? Kalala baru pulang, lalu masuk ke rumah, orang tuanya tidak ada, lalu Reno lagi ngapain tadi? Lagi main handphone. Selain main handphone ngapain lagi? Menyalakan lampu. Evi bagus. Kemudian menyalakan televisi, menyalakan AC, terus apa lagi? Menyalakan komputer. Pinter. Ada 5 orang nih, Ramdhani, Ulufika, Evi, Andra, satu lagi siapa tadi? Naomi. Pak Ari kasih bintang. Pinter nih, ya. Nah, coba kalian bayangkan, Reno main handphone, lalu dia menyalakan televisi, sambil menyalakan komputer, menyalakan AC juga, lalu lampunya juga dinyalakan. Itu merupakan kegiatan yang boros atau hemat energi, nak? Boros. Boleh tidak kegiatan itu kita lakukan di rumah? Tidak boleh. Kalau kegiatan itu terus kita lakukan di rumah, apa yang akan terjadi nantinya? Akan terjadi pemadaman listrik karena sumber daya alamnya semakin berkurang. Coba Pak Ari tanya lagi, sumber energi listrik itu asalnya dari mana?
Ada yang tahu? Dari mana? Dari batu bara. Aira pintar nih. 1 bintang lagi buat Aira. Dari batu bara. Lalu Pak Ari tanya lagi misalkan nih. Batu bara itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Suatu saat dia akan habis. Bintang 1 lagi boleh. Oleh karena itu, sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui, nanti akan habis. Bagaimana caranya kita untuk mengurangi agar tidak habis? Ya, menghemat energi. Coba Pak Ari tanya, bagaimana jika kalian berada dalam posisi Reno? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian juga melakukan hal sama? Menyalakan televisi, komputer, bermain handphone, menyalakan AC, dan juga menyalakan lampu. Apa ya? Mau seperti itu? Tidak. Kalian memilih mau ngapain aja tadi? Mematikannya. Kalau mau main handphone, televisinya sama komputernya boleh dimatikan. Sekarang Pak Ari akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti dalam 3 kelompok itu kalian harus bekerja sama dengan baik, membagi tugasnya satu sama lain. Yang ini kelompok 1 nih, Andra, Adil, Fardan, Bintang, dan juga Evi. Kelompok 1, tentukan nama kelompoknya apa ya? Mulai dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang ini semua kelompok 2 ya, berenam. Yang ini berlima, kelompok 3. Yuk, tentukan nama kelompoknya dulu. Ini nama kelompoknya apa? Gotong royong. Boleh kelompok gotong royong. Yang ini kelompok apa? Nasionalis, kelompok nasionalis. Yang ini kelompok religius. Yuk, kalau sudah kita atur posisi duduknya. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja dengan kerjasama satu sama lain ya. Yang pertama, kalian merinci informasi dalam teks eksplanasi. Teksnya itu tentang kegiatan literasi membaca kita tadi pagi. Jelas kan? Nah, nanti kita rinci paragraf ke-1, kedua, dan seterusnya sampai paragraf terakhir. Setelah itu nanti kalian akan mengkategorikan cara-cara menghemat energi di rumah atau juga di sekolah, bagaimana saja. Dan nanti kita juga akan membuat poster, ya. Posternya nanti setelah selesai merinci dan mengkategorikan cara menghemat energi. Nanti yang pertama, perhatikan, tulis nama kelompoknya di depan. Nama kelompok tadi gotong royong, nasionalis, religius. Nama anggotanya nanti ditulis masing-masing. Ya, yo ini buat kelompok religius, silakan dibagi-bagi. Kemudian ini kelompok nasionalis dipegang, lalu ini kelompok gotong royong. Yo, nasionalis, silakan berdiskusi satu sama lain. Ya boleh, berdekatan boleh. Apa saja? Kamu tulis dulu di buku cara menghemat energi, nanti kasih ke temannya. Yuk tulis cara menghemat energi kamu 1 di rumah, kamu di rumah, ini di rumah. Yuk di rumah ngapain cara menghemat energinya? Yuk tulis di buku, tulis dulu. Nanti ya. Selanjutnya, setelah kita tadi merinci beberapa informasi dari setiap paragraf teks eksplanasi, lalu juga kalian sudah mengkategorikan beberapa cara menghemat energi baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita mengerjakan lembar kerjanya, yaitu membuat poster menggunakan aplikasi Canva di handphone kalian masing-masing. Semuanya sudah bawa handphone? Sudah? Yuk, semuanya dikeluarkan handphonenya. Boleh? Semuanya dipegang. Saja terus kita tahan, lalu kita buat posisinya. Mulai dari kelompok gotong royong dulu. Siapa yang mau berani? Oke, yuk sini Bintang. Silakan yang lain tolong perhatikan ya. Bintang silakan di sini presentasikan mulai dari merinci informasi.
Ya, ini paragraf pertama, paragraf kedua. Yang lain perhatikan ya. Yuk, kita. Nih, paragraf 1. Yang lain silakan perhatikan baik-baik. Ini bintang berdirinya. Yuk, silakan. Paragraf informasi paragraf 1. Ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Informasi paragraf kedua. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf ketiga. Contoh menghemat energi. 1. Dilema perawatan hemat energi. 2. Pahami lingkungan sekitar kita. Simpulan dan pesan atau pendapat pribadi menulis. Kita harus menghemat energi agar bisa menyelamatkan bumi kita. Ya, lanjut yang kedua, kategori hemat energinya. Ayo Binta. Kegiatan hemat energi listrik di sekolah. 1. Mematikan lampu di siang hari. 2. Mematikan kipas jika sirkulasi udara cukup. 3. Mencabut colokan kipas dari stop kontak Ya. tidak dipakai. Stop dulu. Ini yang ada di sekolah. Coba di kelompok 1 ini mematikan lampu di siang hari, kemudian mematikan kipas saat tidak digunakan, lalu mencabut colokan kipas dari stop kontak jika tidak dipakai. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain kelompok ini? Ya. Ada? Selain yang ketiga ini apa kamu? Yang kelompok religius apa? Mematikan AC jika tidak dipakai. Kalau di sekolah kita ada AC-nya, tolong dimatikan ketika sudah tidak dipakai. Bagus tambahannya untuk kelompok religius. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok religius, sudah berani. Lalu yang kelompok nasionalis ada lagi selain itu? Nah, mematikan keran air kalau di WC jika air di embernya masih penuh. Jadi kita tidak perlu menyalakan keran air kalau air di ember masih penuh. Paham nak? Paham. Oke, tambahannya terima kasih untuk kelompok nasionalis. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok nasionalis. Oke, lanjut sekarang menghemat energi yang ada di rumah. Kegiatan hemat energi listrik di rumah. Perhatikan. 1. Mematikan televisi jika tidak ditonton. 2. Mematikan AC jika tidak digunakan. 3. Mematikan keran di kamar mandi jika di ember sudah penuh. Ya, ada lagi selain ketiga ini. Tadi kelompok gotong royong mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan AC jika tidak digunakan, dan juga mematikan keran di kamar mandi jika sudah penuh. Ada lagi? Coba kelompok ini nasionalis ada selain ini? Yang keras? Mencabut stop kontak pada alat elektronik ya? Ya, boleh tambahannya. Kemudian kelompok ini ada? Mematikan apa? Charger ya? Mematikan apa? Mematikan charger jika tidak dipakai. Nah, mematikan charger nih, pinter nih dari kelompok religius. Jadi kalau charger handphone sudah tidak digunakan, kalian cabut dari stop kontaknya, jangan dibiarkan. Terutama kalau mau charger handphone di malam hari, mau tidur jangan sambil cas handphone. Nanti bangun-bangun handphonenya tinggal dicabut. Itu apa? Boros energi listriknya. Karena baterai di handphone itu 1 jam 2 jam sudah penuh kan? Kalau kamu casnya sampai malam atau seharian, nanti 1 bisa merusak handphone kalian, yang kedua juga boros energi listrik. Paham ya? Oke. Sudah kelompok 2, lalu posternya nih. Tadi posternya yang Fardan ya. Ini dia. Posternya Fardan. Coba diperhatikan baik-baik. Menghemat listrik. Ada gambar keran, gambar colokan, ada gambar lampu, ada gambar kipas. Mari tanda seru kita menghemat energi, gunakan listrik seperlunya. Adakah yang salah dalam penulisan kata atau kalimatnya? Coba, semuanya sudah benar belum? Sudah benar? Sudah ya? Oke. Ada yang perlu kita koreksi dari pemilihan gambar dan juga tulisannya? Hari rasa sudah bagus sekali ya ini ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok gotong royong bintang juga yang sudah mewakili. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok gotong royong. Terima kasih juga.
Oke, silakan duduk kembali. Ini 3 bintang Pak Ari berikan untuk bintang. Oke, karena sudah berani. Ini bintang, ditempel ya. Ditempel, bukan ditempel. Oke. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok nasionalis. Diwakili oleh siapa? Sini, Zahra. Silakan Zahra yang berani maju. Sini Zahra, duduknya. Nah, gambarnya tadi posternya yang mana tadi? Posternya Aira. Nah, ini Aira ya. Nanti posternya Aira. Yuk silakan Zahra dibacakan hasil diskusinya tadi. Mulai dari yang pertama. Yang lain silakan perhatikan. Ayo Zahra dimulai. Paragraf 1, topik masalah. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Ya. Paragraf 2, deret 9. Dampak dari pemborosan energi sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Ya. Paragraf 3, deret 11. Untuk menghindari pemanasan global, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan sikap hidup hemat listrik. Paragraf 4, simpulan dan pesan atau tanggapan pribadi penulis. Dengan kita melakukan hemat energi, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Lanjut, sekarang yang kategori cara menghemat energi di rumah maupun di sekolah. Yang lain perhatikan ya. Kegiatan hemat energi di sekolah. 1. Mematikan lampu. 2. Mematikan kulkas. 3. Mematikan keran air jika air di ember masih penuh. Ya. Kegiatan hemat energi listrik di rumah. Di rumah. 1. Mematikan AC jika tidak dipakai. 2. Mematikan TV jika tidak ditonton. 3. Mencabut stop kontak. Oke, ini sudah ada nih kegiatan hemat energi yang bisa kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Pada dasarnya atau pada umumnya semuanya sama ya, hanya saja nanti ditambahkan lagi. Kalau di sini kan hanya 3, sebetulnya kalian bisa membuat atau merinci lebih dari 3 informasinya. Jelas ya Naya? Oke, terima kasih Zahra. Sekarang kita lihat presentasinya poster dari kelompok nasionalis. Ini siapa tadi? Aira ya? Lafida Dwika Gumaira. Oke, ayo hemat energi. Coba perhatikan tabel sini. Matikan keran air jika air di ember masih penuh. Adakah penulisannya yang perlu kita koreksi? Apakah sudah benar semua? Penggunaan huruf kapital, lalu kata bakunya sudah? Coba ada? Dilihat. Iya Evi? Bisa dibesarkan lagi tulisannya. Nah, bisa dibesarkan lagi tulisannya agar terlihat ya. Pintar Evi, Pak Ari kasih bintang untuk koreksinya. Nanti diperbaiki lagi. Oke, lalu coba perhatikan penulisan K. Nih, keran. Apakah betul keran itu K-nya huruf kapital? Betul? Tidak. Tidak perlu huruf kapital karena ini bukan huruf di awal kalimat. K-nya K kecil ya, jangan kapital ya. Nanti diperbaiki lagi. Lalu yang mana lagi? Ada lagi. Yang ini yang warna merah kotaknya. Cabut stop kontak. Stop kontak ini disambung atau terpisah? Ayo, diapakan? Terpisah. Pinter. Nanti dikoreksi lagi. Gak apa-apa, ini sudah bagus. Lalu yang ketiga, matikan lampu di siang hari. Di siang hari. Betul tidak? Ayo, ada yang perlu dikoreksi? D-nya ada 2. Kalau perlu ini di siang hari. Coba penulisan di siang. Di siang atau di siang. Dipisah atau disambung penulisan di siang. Dipisah karena menunjukkan kata tempat. Kalau kata kerja dia disambung ya. Akhirnya nanti ya yang di ini tidak perlu. Matikan televisi jika tidak ditonton. Nah ini sudah benar ya. D-nya dipisah. Bagus. Lalu yang terakhir, tidak menyalakan AC jika udara di ruangan sejuk. Nah ini di ruangan disambung atau dipisah lagi? Dipisah seharusnya ya. Penulisan di itu kalau diikuti dengan kata tempat harus dipisah. Kalau diikuti dengan kata kerja harus disambung. Kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia kata baku. Oke ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok nasionalis yang sudah berani maju. Silakan duduk Zahra. 3 bintangnya untuk Zahra. Silakan ditempel Zahra. Oke? Yo, ini Zahra. Ya. Ya, yang pertama ayo.
Silakan terakhir kelompok religius diwakili oleh Rafa. Sini Rafa. Agak ke tengah Rafa. Yang lain memperhatikan ya. Yuk, silakan dimulai. Satu, hampir semua kegiatan manusia di area globalisasi ini membutuhkan energi listrik, namun di balik manfaatnya energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif yang menggunakannya secara berlebihan. Paragraf 2. Ya. Sebagai pemanasan global meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Paragraf 3. Untuk menghindari pemanasan global maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Paragraf 4. Dengan menghemat energi kita telah menyelamatkan bumi. Ya, inilah rincian informasi dari kelompok religius. Sudah benar? Adakah yang berbeda? Jadi pada intinya paragraf 1 itu tadi tentang listrik sangat diperlukan oleh manusia. Paragraf kedua intinya itu tentang pemanasan global. Karena apa? Akibat dari apa? Penggunaan listrik yang apa? Yang berlebihan. Kemudian paragraf 3 tadi cara-cara menghemat energi ya. Boleh tadi menggunakan lampu LED yang hemat energi. Lalu juga bijaklah dalam menggunakan alat-alat elektronik di rumah. Seperti di sekolah nih, nanti kalau kita sudah selesai belajar, jangan lupa ingatkan Pak Ari, matikan kipas, ya, cabut semua stop kontak yang tidak digunakan. Dan paragraf yang keempat tadi atau simpulan isinya tentang apa tuh? Dengan kita menghemat energi berarti kita sudah apa? Sudah berperan ngapain tuh tadi? Menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global. Ya tuh nak, diambil. Oke. Terima kasih Rafa. Sekarang lanjut kategori cara menghemat energi di sekolah maupun di rumah. Kegiatan hemat energi listrik di sekolah. Ya. Lampu jika tidak dipakai, matikan kipas angin jika tidak dipakai, matikan AC jika tidak dipakai. Ya. Kegiatan hemat energi listrik di rumah, matikan TV jika tidak dipakai, matikan charger jika tidak dipakai, matikan speaker jika tidak dipakai. Nah, oke. Ini, gak apa-apa, jangan saling menyalahkan. Kita harus kompak dalam berkelompok. Oke, tadi di rumah itu disebutkan mematikan TV jika tidak digunakan, mematikan AC juga jika tidak digunakan, dan terakhir mematikan charger. Ya, charger handphone itu penting, seperti tadi yang sudah Pak Ari sampaikan. Jelas ya Naya? Oke, lalu yang terakhir posternya. Kita perhatikan hasil dari kelompok religius. Ini dulu Rafa, sebentar. Nah ini dari kelompok religius. Rafa menghadap ke depan boleh. Ayo jaga bumi kita. Tadi ini punya siapa nih? Punya Rafa ya. Oke. Nih, ayo jaga bumi kita. Mulailah hemat energi listrik. Gerakan hemat energi listrik. Menjaga bumi adalah kewajiban kita semua. Gambarnya juga sudah ada. Adakah yang perlu dikoreksi nak? Perhatikan. Ada yang perlu dikoreksi? Penulisannya coba diperhatikan baik-baik. Huruf kapitalnya kah, lalu kalimatnya, katanya sudah baku atau belum? Coba perhatikan. Sudah? Sudah ya? Nah, ini contoh yang baik nih. Jadi kalau mau menuliskan judul huruf kapital semua, boleh huruf kapital semua. Kalau mau diawali dengan huruf kapital, semuanya juga huruf kapital. Nih, gerakan G-nya kapital. Hanya kapital E-nya dan L-nya. Coba, ada nggak tulisan yang perlu diperbesar lagi seperti tadi? Contohnya Evi menyarankan ke kelompok nasionalis. Ada yang perlu dibesarkan tulisannya? Yang mana? Nah, gerakan hemat energi listrik nih. Bagus. Andra saja menulisnya sampai berdiri-berdiri tuh. Tidak terlihat ya Andra ya? Oke, nanti Rafa bisa diperbesar lagi ya agar teman-temannya terlihat. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok religius. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok religius. Terima kasih Rafa karena sudah berani maju. Pak Ari berikan bintangnya untuk Rafa. Oke, ditempel, yuk. Nah, tidak terasa kita sudah ingin selesai belajar hari ini. Coba beberapa hal yang perlu Pak Ari simpulkan sekarang. Oke, nah. Sekarang Pak Ari mau menyimpulkan beberapa hal. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Siapa yang berani nanti Pak Ari kasih bintang.
Yuk, belajar apa aja tadi kita? Yang pertama kita belajar tentang apa? Menghemat energi. Pintar nih, Andra. Selain menghemat energi, tadi kita mempelajari tentang teks apa? Teks eksplanasi. Kita simpulkan teks eksplanasi tadi di paragraf pertama dalam bacaan isinya tentang apa tadi? Tentang topik permasalahan. Apa topik masalahnya tadi? Di teks yang tadi kita bahas bersama-sama. Apa topik masalahnya? Listrik, kenapa listriknya? Listrik sangat dibutuhkan oleh kegiatan manusia. Evi, disimpan Evi, bintangnya boleh ditempel. Nah itulah tentang cara-cara menghemat energi. Lalu kegiatan energi yang bisa kita lakukan di rumah maupun di sekolah. Coba contohnya di rumah, ngapain aja? Di rumah kita ngapain aja? Yang kita bisa lakukan nanti hemat energi? Mematikan TV kalau tidak ditonton. Kemudian apa lagi? Satu Rama. Mencabut stop kontak jika tidak digunakan terlalu banyak ya. Apa lagi? Mematikan kipas angin kalau udaranya sudah sejuk atau udara masuk dari jendelanya sudah baik ya. Satu, Mirafa. Lalu apa lagi? Mematikan AC jika tidak digunakan atau dikurangi penggunaannya. Satu, apa lagi? Mematikan lampu di siang hari saat tidak diperlukan. Tapi kalau siang, ya menggunakan air secukupnya. Kalau siang hari itu cuacanya mendung dan gelap, boleh tidak menyalakan lampu? Boleh. Kalau sudah terang baru boleh dimati. Nah, itulah kesimpulannya. Nah ya, pintar sekali. Kalian sudah belajar tentang cara hemat energi, mempelajari atau merevisi teknik eksplanasi, dan terakhir kita membuat atau mendesain poster. Nah sekarang Pari akan melakukan evaluasi. Kita semua ingin bermain kuis. Sekarang LKPD-nya atau lembar kerjanya boleh dikembalikan ke Pari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Silakan dimulai. Yuk. Semua soalnya berbeda. Nah ini skornya ya. Perhatikan jangan sampai salah menjawab. Penting menjawab dengan benar dan juga ketepatan waktunya. Skor sementara masih dipimpin oleh Ridho, lalu disusul oleh Zahra. Handphonenya semua diletakkan, tidak ada yang melanjutkan. Tidak ada yang melanjutkan, letakkan dulu. Pari mau bacakan peringkatnya nih. Peringkat 1 Zahra dengan skor 9.490. Bintang peringkat 2, Fikri ketiga, Lafida keempat, Naomi kelima. Pari mau berikan 3 bintang untuk yang dapat peringkat pertama. Silakan berdiri Zahra. Zahra berdiri sini Zahra. Oke, Pari kasih 3 bintang. Kita berikan tepuk tangan buat Zahra yang sudah. Oke, silakan duduk Zahra, ditempel bintangnya. Selesai sudah kita belajar hari ini. Nah, sekarang pengumuman yang hadiah terakhir nih. 3 pensil ini untuk siapa? Pari mau lihat bintangnya semua. Coba berhitung. Sini, berdua maju dulu. Sini nah. Zahra berdiri di sini. Bintang berdiri di sebelah sana. Jaga jarak ya. Oke. Nah inilah. Tapi ini contoh teman kalian yang berhasil memperoleh bintang paling banyak tuh. Benar tidak ada 7 bintangnya? Benar? Benar. Oke. Kita berikan reward kepada mereka berdua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk bintang dan juga jarak. Oke. Ini hadiah untuk bintang. 2 pensil digunakan. Ini 2 Zahra. Mari, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Zahra. Oke. Pari mau tanya beberapa hal. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Tadi kalian sudah menggunakan handphone ya, desain poster dan juga bermain kuis. Handphonenya nanti digunakan untuk belajar di rumah, sama seperti di sekolah. Kurangi bermain game, apalagi membuka internet, buka YouTube yang tidak penting. Tapi kalau untuk belajar boleh. Paham ya? Ada nggak hal yang ingin kalian tanyakan?
Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah, pintar, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, untuk nanti yang nilainya di bawah 80, tadi kan ada ya di perkalian masing-masing, itu nanti remedial. Pak Ari berikan teks eksplanasi, kalian merinci informasi-informasi yang ada dalam teks tersebut. Nah, yang nilainya di atas 80 dan juga 100, kalian nanti boleh merinci informasi dalam teks eksplanasi lalu dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, tugasnya nanti di rumah Pak Ari beri tugas berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian, mendesain poster menggunakan aplikasi Canva, tata cara menghemat energi di rumah. Nanti hasil posternya boleh kalian print, boleh tempelkan di dinding rumah. Sebelum pulang, seperti biasa kita lakukan operasi smooth. Silakan dicek dulu kolom-kolom mejanya yang ada sampah, disimpan, nanti dibuang. Oh. Atas bawahnya. Silakan kita dipimpin berdoa dulu. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulangnya bergantian ya, tidak boleh salaman satu persatu. Yuk, mulai dari Evi dulu. Silakan Evi. Boleh keluar. Evi. Yang sama sini Andra. Silakan Andra. Yuk, bisa.